Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiruna qadra. Ayuhal hadirun ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, tepatnya tanggal 8 November bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani tahun 1444 Hijriah. Kita masih bisa melaksanakan satu fenomena alam yang merupakan sebuah kejadian yang sudah berlangsung sejak zaman Adam diciptakan, yakni terjadinya gerhana bulan yang merupakan fenomena alam dan sebuah ketentuan yang Allah sudah tentukan kepada kita semua. Sebagai umat Rasulullah SAW, tentunya kita harus menyadari sebagai konsekuensi mahabbah kita kepada Rasul adalah dengan melaksanakan sholat sunnah khusyuk yang merupakan wujud daripada mahabbah kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sidang sholat gerhana bulan yang berbahagia, di dalam surat Yasin ayat 40 yang tadi saya bacakan, Allah firmankan kepada kita, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara wa al-lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Yang artinya tidak mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Dalam konteks kehidupan kita di muka bumi ini, Allah ciptakan manusia, ditempatkan di sebuah tempat yang bernama bumi. Dari 8 planet yang Allah ciptakan, Allah berikan fasilitas kepada manusia untuk tinggal di muka bumi ini. Tidak hanya sekedar kita tinggal di muka bumi ini, tapi Allah berikan fasilitas matahari, Allah berikan fasilitas bulan sebagai sebuah fasilitas pelengkap kehidupan kita. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu semuanya, apabila kita hidup tanpa adanya sinar matahari, maka keadaan bumi ini menjadi gelap gulita tanpa cahaya. Karena itu adanya matahari merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan yang Allah berikan kepada kita. Karena itu di dalam surat Juz 30 Allah banyak memberikan sebuah informasi kepada kita tentang tata surya kehidupan manusia. Salah satu di antaranya adalah ada yang namanya surat Asyam yang artinya matahari. Kemudian juga Allah ciptakan surat Al-Qamar yang artinya bulan. Ada juga surat An-Najm yang artinya bintang. Kesemua alat tata surya ini Allah buatkan sebagai sebuah media untuk meningkatkan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu matahari dan bulan merupakan sebuah instrumen khusus yang Allah berikan kepada manusia yang hidup di muka bumi ini. Sejak zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad meninggal sampai zaman sekarang, matahari itu tetap itu saja. Jadi dari zaman Nabi Adam sampai dengan saat ini, posisi matahari tetap matahari yang ada di zaman Nabi Adam. Karena itu usia matahari sudah ribuan tahun. Karena itu Allah menjelaskan juga dengan kalimat wa ja'ala syamsa diya'an wal qamara nura. Dalam ilmu tafsir, kalimat ja'ala itu berarti sebuah proses pembuatan awal, berbeda dengan khalaqa. Kalau khalaqa itu berarti proses pembuatan daur ulang. Kalau manusia ini seluruhnya menggunakan khalaqa. Innal insana khuliqa halu'a, innal insana lafi khusr dan sebagainya. Jadi kalimat khalaqa dengan ja'ala dalam perspektif tafsir itu memiliki makna yang sangat signifikan. Kalau ja'ala merupakan proses pembuatan dari awal,
kalau khalaqa proses penciptaan daur ulang. Karena itu kalimat waja'ala syamsa diya awal qamar nura, kami jadikan langit, kami jadikan matahari dan bulan sebagai sebuah pancaran cahaya. Jadi ibu bapak yang kami hormati, langit dan bulan itu bagaikan dua dimensi kehidupan. Dua-duanya tidak dapat bisa dilepaskan karena merupakan bagian yang terintegritas dalam kehidupan kita. Sebagaimana Rasulullah sabdakan sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yasifani li mautil alim wa la hadayati fa idza ra'aytum dzalik fad'ullaha wa kabbaru wa sallu wa tasaddaqu. Di mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda-tanda kebesaran Allah dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Asbabul wurud hadis ini terjadi saat putra Nabi yang bernama Ibrahim, saat gerhana matahari tiba, beliau meninggal bersamaan dengan peristiwa gerhana matahari, sehingga orang-orang mengira bahwasanya matahari itu terjadi gerhana matahari karena kutukan matinya seseorang. Nah, ini merupakan kemudian diluruskan oleh Rasulullah terkait masalah itu. Jadi kata Rasulullah, jika kalian melihat gerhana maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikanlah sholat dan bersedekahlah. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, setidak-tidaknya ada tiga hal yang harus kita lakukan saat terjadinya gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang pertama, bertakbirlah, ya. Takbir itu tidak semata-mata kita agungkan Allah lewat lisan, tapi bagaimana perbuatan kita mampu menyatu antara lisan dengan perbuatan sebagai sebuah implementasi kehidupan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, sesudah takbir dirikanlah sholat. Sholat yang kita lakukan hari ini merupakan manifestasi daripada kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Karena dulu para sahabat dan Rasul juga melaksanakan sholat khusuf, berarti sholat gerhana matahari, dan sholat khusuf yang berarti gerhana bulan yang terjadi pada hari ini. Jadi terkait masalah sholat, Rasulullah dan para sahabat juga menghidupkan malam-malam sholat khusuf dan khusuf dalam kehidupan beliau. Kemudian yang ketiga, bersedekahlah. Jadi kalau seandainya terjadi gerhana bulan atau gerhana matahari, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa melaksanakan sedekah sebagai manifestasi kehidupan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Belum lama kita juga sudah menghadapi sebuah peristiwa yang cukup akbar dengan pandemi yang hampir di seluruh dunia memberikan sebuah pembelajaran kepada kita bagaimana kita harus dekat kepada Allah sebagai ungkapan mahabbah kita kepada Allah. Pandemi berangsur-angsur sudah mulai pudar, pastinya satu saat lagi pasti akan ada musibah-musibah yang bergentayangan dalam kehidupan kita. Karena itu ibu bapak yang kami hormati, bagaimana kita mampu mengoptimalkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, surat Al-Qamar atau surat Asy-Syams atau surat An-Najm merupakan sebuah interpretasi yang Allah sampaikan kepada kita di dalam juz 30 dan 29. Di dalam juz 30 ya surat Asy-Syams, di mana Allah berfirman wasyamsi wadduhaha, ya. Jadi merupakan sebuah awal mula dari kalimat ini dimulai dengan huruf qasam. Huruf qasam itu dalam perspektif tafsir adalah huruf yang merupakan sumpah Allah kepada hambanya, termasuk kalimat wal asri, ya, wawunya adalah wawu qasam. Wasyamsi juga termasuk wawunya wawu qasam. Wawu yang berada di dalamnya
sumpah Allah bahwasanya benar apa yang disampaikan Allah di dalam ayat-ayat tersebut. Sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar." Kata Allah di dalam surat Al-Imran, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Hadirin sidang sholat gerhana bulan yang kami hormati, dari khutbah yang singkat ini kita bisa simpulkan bagaimana kita mampu menghidupkan sunnah Rasul di masa-masa